Kain kafan Turin menyimpan DNA manusia dengan kode 3D. Dr. Gianni Barcaccia dari Universitas Padua menemukan data genetik ini pada tahun 2015. Ia memetakan darah dari kain kuno tersebut. Kebanyakan orang menganggap kain ini palsu dari tahun 1260 Itu salah. Tes terbaru menunjukkan serat kain ini berusia 2000 tahun. Berlanggananlah sebelum Anda melanjutkan, ini adalah jenis video yang akan dikubur. Peta biologis ini mengubah apa yang kita ketahui tentang sejarah. Kain kafan Turin adalah selembar kain linen panjang. Kain ini menunjukkan gambar seorang pria. Pria ini memiliki banyak luka. Pada tahun 1988, 3 laboratorium menguji kain tersebut. Mereka menggunakan penanggalan karbon. Ini adalah alat untuk mencari tahu usia benda-benda kuno. Laboratorium mengatakan kain itu dibuat pada tahun 1390 Orang-orang kemudian percaya kain kafan itu palsu. Mereka mengira seniman abad pertengahan yang membuatnya. Namun, ilmu pengetahuan telah berubah. Ini bukanlah sejarah pinggiran. Ini adalah catatan terdokumentasi selama 40 tahun tanpa putus. Dr. Liberato De Caro adalah peneliti utama. Ia bekerja di Institut Kristalografi di Italia. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari serat rami kain tersebut. Pada tahun 2022, ia menggunakan alat sinar X baru. Ia mengamati bagaimana serat itu menua seiring waktu. Ia menemukan kain itu berusia 2000 tahun. Ini menempatkan kain linen tersebut pada abad pertama. Anda harus melihat kesenjangan di sini. Satu tes mengatakan usianya 600 tahun. Tes lain mengatakan usianya 2000 tahun. Dr. De Caro menemukan bahwa sampel tahun 1988 kotor. Ada asap dan benang modern di atasnya. Studi barunya diterbitkan dalam jurnal Heritage. Studi itu menunjukkan kain tersebut sesuai dengan zaman Yesus. Ini adalah fakta berdasarkan peluruhan serat. Gambar itu sendiri juga merupakan misteri. Tidak ada cat pada benang. Tidak ada bahan kimia untuk membuat warna. Gambar itu hanya ada di lapisan paling atas, lebih tipis dari rambut manusia. Para ilmuwan di pusat penelitian ENEA mencoba menirunya. Mereka menggunakan laser UV yang kuat. Mereka tidak dapat membuat tiruan yang tampak sama. Kain itu menyimpan rahasia yang tidak dapat kita buat saat ini. Kain kafan Turin telah diuji lebih dari benda lainnya. Ada yang mengatakan itu adalah mukjizat. Yang lain mengatakan itu tipuan yang cerdik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda pikir ini adalah saksi berusia 2000 tahun atau palsu? Saya membaca setiap komentar. Dan yang satu ini akan memecah suasana. Turin, Italia. Oktober 1978. Sebuah tim yang terdiri dari 24 ilmuwan memasuki Katedral Batu. Mereka membawa 5 ton peralatan. Kelompok ini adalah proyek penelitian kain kafan Turin. Mereka ingin mencari bukti kepalsuan. Giuseppe Enrie adalah fotografer utama. Ia memasang kameranya di ruang gelap. Ia menunggu cahaya menyendekain. John Jackson adalah seorang fisikawan. Ia bekerja untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia meletakkan kain di bawah pemindaian TEDP-8. Alat ini memetakan bentuk planet. Biasanya, foto terlihat datar saat dipindai. Wajah manusia terlihat seperti kumpulan yang meleleh. Tapi itu tidak terjadi di sini. Gambarnya muncul. Pria 3D yang sempurna muncul di layar. Hidung dan dada memiliki ketinggian yang tepat. Para ilmuwan melihat bahwa kain itu menyimpan data tersembunyi. Ia bertindak seperti peta tubuh. Bintik-bintik gelap dekat dengan kain. Bintik-bintik terang lebih jauh. Ini berarti gambar itu berasal dari orang sungguhan. Anda bisa merasakan keheningan di ruangan itu. Orang-orang ini memahami fisika dan kimia. Mereka mencari cat atau tinta. Mereka tidak menemukan apapun. Sebaliknya, mereka menemukan peta rasa sakit. Dr. Max Frey adalah ahli kejahatan dari Swiss. Ia menggunakan pita perekat pada serat. Ia mencari debu. Frey menemukan 58 jenis serbuk sari. Beberapa dari Eropa, tapi banyak dari Laut Mati. Satu jenis berasal dari tanaman berduri. Tanaman ini hanya tumbuh di Yerusalem. Mekar di bulan Maret dan April.
Debu itu menceritakan sebuah kisah. Kain itu berkelana dari Timur Tengah ke Italia. Itu adalah catatan biologis. Data terpenting ada di dalam darah. Dr. Gianni Barcaccia adalah seorang profesor di Universitas Padua. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari DNA pada kain itu. Pada tahun 2015, ia memetakan kode genetik yang ditemukan dalam noda. Ia melihat mitokondria. Ini adalah bagian sel yang menyimpan sejarah. Ia menemukan bahwa darah itu milik seorang pria dari Timur Tengah. Ini adalah temuan spesifik. DNA tersebut cocok dengan kelompok yang disebut haplogroup L3b. Kelompok ini tinggal di Levant. Itu adalah daerah sekitar Israel dan Yordania. Darah itu tidak diletakkan oleh Kuwais. Itu berasal dari orang sungguhan. Pria ini memiliki kadar bilirubin tinggi dalam darahnya. Bahan kimia ini muncul ketika tubuh merasakan sakit yang luar biasa. Tapi, DNA menunjukkan sesuatu yang lain. Ia memiliki kode 3D. Para ilmuwan di Universitas Padua menemukan sebuah pola. Darah mengkapai kain sebelum gambar dibuat. Tidak ada gambar di bawah darah. Darah itu bertindak seperti perisai. Kemudian, ledakan cahaya besar terjadi. Cahaya ini mencetak data 3D ke dalam linen. Sebelum bagian selanjutnya, sains menunjukkan cahaya ini lebih kuat dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika Anda belum berlangganan, lakukan sekarang. Pengungkapan berikutnya menunjukkan mengapa DNA masih aktif. Anda harus hadir untuk ini. Profesor Giulio Fanti adalah ahli panas dan cahaya. Ia bekerja di Universitas Padua. Ia menemukan bahwa gambar itu dibuat oleh energi. Diperlukan beberapa miliar watt cahaya untuk membuat tanda-tanda itu. Tidak ada seorang pun di abad pertama yang memiliki kekuatan ini. Tidak ada seorang pun di abad pertengahan yang memilikinya. Itu adalah kilatan energi yang cepat. Cahaya ini tidak membakar kain. Itu mengubah sel-sel rami. Tapi itu bukan yang membuat orang terdiam. Ini dia. DNA pada kain kafan dipetakan dalam 3D. Noda darah sesuai dengan bentuk tubuh dengan sempurna. Ini bukan cara kerja darah pada lembran datar. Biasanya, darah menyebar dan menjadi berantakan. Pada kain ini, tetesannya bersih. Mereka menunjukkan bentuk luka yang tepat. Ini berarti tubuh menjadi seperti hantu. Kain itu jatuh menembus tubuh saat cahaya menyala. Temuan ketiga mengubah segalanya. Dr. Barcaccia menemukan DNA dari seluruh dunia. Ada jejak dari India dan Cina. Ada jejak dari Afrika. Kain itu bertindak seperti vakum. Ia mengambil kode dari setiap tempat yang disentuhnya. Itu adalah peta perjalanan manusia. Renungkan sejenak. Seorang sanaman palsu perlu mengetahui tentang DNA. Mereka perlu mengetahui tentang kelompok genetik 600 tahun sebelum kita menemukannya. Mereka akan membutuhkan laser yang lebih kuat dari pabrik. Mereka perlu meletakkan bahan kimia stres dalam darah. Tidak satu pun dari ini mungkin dilakukan pada tahun 1300 M. Kain kafan adalah hard drive berusia 2000 tahun. Ia menyimpan kode seorang pria. Ia menyimpan sejarah bumi. Kita tidak hanya melihat sebuah wajah. Kita melihat sebuah file biologis. DNA adalah bukti sebuah kehidupan. Kode 3D adalah bukti sebuah peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika. Data dapat menunjukkan usia seutas benang. Ia dapat memetakan kode genetik. Tapi data tidak dapat merasakan beratnya sebuah kehidupan. Saat Anda melihat peta 3D, Anda melihat seseorang. Ini bukan cerita dalam buku. Ini adalah pria yang merasakan sakit sungguhan. Kain itu menyimpan catatan napas terakhirnya. Anda telah merasakan ini. Kebanyakan orang pernah merasakan sengatan akhir yang menyakitkan. Mereka merasakan keheningan ruangan setelah kehilangan. Kain kafan adalah bentuk fisik dari keheningan itu. Ia menunjukkan 120 tanda dari cambukan. Ia menunjukkan luka di kepala dan kaki. Selama 2000 tahun, kain itu telah menyimpan kebenaran dari penderitaan itu. Pikirkan tentang pria yang membeli kain linen ini. Ia ingin merawat seorang teman. Ia membungkus mayat itu dengan harapan. Ia tidak tahu darah itu akan menjadi peta. Ia tidak tahu serat itu akan menyimpan rahasia selama 20 abad. Ia hanya melakukan tindakan baik di saat gelap.
Teks-teks kuno menyebut ini sebagai terang yang tidak dapat dihentikan oleh kegelapan. Biasanya, kita menganggap ini hanya kata-kata indah. Kita menganggapnya sebagai puisi untuk hati. Tapi sains pada kain itu mengatakan itu adalah fakta. Ia mengatakan bahwa untuk sesaat, cahaya adalah kekuatan fisik. Kegelapan ruangan batu disambut dengan miliaran watt energi. Ada kedamaian yang mendalam dalam kain kafan. Menunjukkan titik di mana dunia berani berusaha. Tubuh itu diameter napas telatayada. Kebanyakan dari kita hidup di celah antara rasa sakit dan jawaban. Kita menunggu tanda bahwa perjuangan itu ada artinya. Kebanyakan orang telemerasakan kesenjangan antara iman yang diberikan kepada mereka dan iman yang benar-benar mereka bawa. Jika ini beresonansi dengan Anda, jika Anda tidak sendirian dalam mencari kebenaran, Andalah orang yang tepat untuk ini. Tinggalkan komentar. Katakan di mana posisi Anda dengan ini. Kita sering berpikir masa lalu telah berlalu. Kita pikir sejarah adalah pintu yang tertutup. Tapi DNA pada kain ini tidak mati. Itu adalah serangkaian instruksi. Itu adalah gema biologis. Kain kafan menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Bahkan darah seorang pria dalam kuburan Romawi dapat ditemukan 2000 tahun kemudian. Kain kafan Turin adalah masalah bagi kelompok-kelompok besar. Ia tidak cocok dengan kotak sederhana. Selama bertahun-tahun, tes tahun 1988 adalah kata akhir. Ini adalah seleksi institusional. 3 laboratorium di Oxford, Zurich, dan Arizona memberikan satu jawaban. Dunia sains menyukai jawaban ini. Sangat mudah untuk mengatakan kain itu palsu. Tipuan abad pertengahan lebih mudah dijelaskan daripada misteri berusia 2000 tahun yang melanggar hukum fisika. Kelompok manapun di posisi itu akan membuat pilihan yang sama. Menerima tanggal 2000 tahun berarti mengakui kesalahan. Itu berarti para ahli lama salah selama 34 tahun. Ini bukan plot rahasia. Ini adalah pengecualian strategis. Sekolah dan museum sering mengabaikan fakta yang memaksa mereka mengubah buku mereka. Sulit untuk mengakui bahwa alat baru menemukan apa yang terlewatkan oleh alat lama. Gereja juga memiliki pilihan yang sulit. Bagi mereka, kain kafan adalah tentang iman. Mereka menyebutnya masalah keyakinan, bukan masalah bukti. Pada tahun 1998, Paus menyebut gambar itu menyakitkan. Tapi dia tidak menyebutnya mukjizat. Dengan menjadikan kain kafan sebagai misteri, kelompok itu melindungi dirinya sendiri. Jika sains membuktikannya hari ini, sains bisa berubah pikiran besok. Secara politis tidak dapat dipertahankan bagi kelompok lama untuk mempertaruhkan segalanya pada laporan lab. Pikirkan tentang ruangan pada tahun 1988 saat hasilnya keluar. Orang-orang menulis 12601390 di papan tulis. Mereka memberi tanda besar di sampingnya. Mereka senang menutup kasus itu. Mereka ingin dunia berpaling. Tapi kain itu tidak berubah. Seratnya tetap sama. I dan alat sinar X baru tidak memiliki kelompok untuk dilindungi. Mereka tidak memiliki nama untuk dipertahankan. Alat itu diminta untuk melihat sel-sel Rami. Ia menemukan sebuah pola. Pola itu berusia 2000 tahun. Alat DNA diminta untuk memetakan sebuah kode. Ia menemukan seorang pria dari Timur Tengah. Data itu netral. Hanya orang yang membacanya yang memiliki bias. Kita melihat ini dalam bagaimana sampel pertama dipilih. Sebuah studi pada tahun 2019 menunjukkan sampel itu berasal dari sudut. Sudut itu diperbaiki oleh biarawati pada abad pertengahan. Ini ditemukan dengan melihat benang di bawah lensa. Kelompok-kelompok itu tahu sampel itu tidak murni. Mereka memilih diam untuk menjaga cerita tetap sederhana. Anda sedang melihat sebuah filter bekerja. Ketika sebuah fakta terlalu besar, sering dikesampingkan. Ketika sebuah temuan menakuti orang-orang yang berkuasa, disembunyikan di belakang. Tapi Anda tidak bisa menyembunyikan DNA berkode 3D selamanya. Kain itu tidak memiliki rencana. Ia hanya memiliki faktanya. Dan fakta-fakta itu sekarang lebih keras daripada kelompok-kelompok yang mencoba membungkamnya. Kain kafan Turin berisi kode spesifik.
Kode ini menggambarkan dunia kita saat ini dengan tepat. Kita hidup di zaman gambar-gambar palsu. Kita dikelilingi oleh foto-foto yang disaring dan hampa. Kita melihat iman yang dapat diuangkan di arena yang dipenuhi orang-orang kosong. Namun, kain kuno ini tidak dapat ditiru oleh alat-alat yang kita sembah. Profesor Giulio Fanti menemukan bahwa gambar itu dibuat oleh pancaran energi. Di zaman kita melihat ini dalam pencetakan pabrik canggih. Tapi kain ini tidak dibuat di lab. Kata-kata dan gambar ini disalin dengan tangan oleh para biarawan. Orang-orang itu tidak memiliki konsep radiasi atau energi vakum. Apakah ini terdengar seperti ditulis 1700 tahun yang lalu? Atau apakah ini terdengar seperti sesuatu dari minggu ini? Kita saat ini terobsesi dengan gagasan realitas berkode. Kita meng-carry sila dalam sistem. Kain kafan Turin adalah celah berusia 2000 tahun. Itu adalah tanda tangan biologis yang diunggah ke dalam linen. Itu menunjukkan bahwa hukum kematian pernah ditangguhkan. DNA pada kain itu membawa pesan untuk generasi yang hilang. Di dunia dengan identitas palsu, DNA ini adalah sebuah kepastian. Itu adalah darah seorang pria tanpa rekening bank atau kantor. Namun, kode genetiknya adalah file yang paling banyak dipelajari dalam sejarah. Ada janji terakhir di dalam serat. Kain kafan bukanlah catatan kekalahan. Itu adalah catatan tentang sebuah kepergian. Peta 3D menunjukkan bahwa tubuh tidak pergi dengan cara dibuka bungkusannya. Noda darahnya sempurna. Jika kain itu ditarik, darah akan luntur. Sebaliknya, darah itu tetap jelas. Ini menunjukkan tubuh bergerak menembus kain seperti cahaya. Inilah resolusinya. Kain kafan tidak memberitahu kita bagaimana cara mati. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang datang setelahnya. Itu adalah janji yang kembali. Itu menunjukkan bahwa bahkan DNA kita dapat disandikan ulang oleh cahaya. Sumber kuno ditutup dengan sebuah kembalinya. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi perjalanan itu. Kita tidak melihat hantu. Kita melihat jejak kaki. Video ini membahas kode 3D yang ditemukan di kain kafan Turin. Kita melihat DNA yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Tapi itu memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Jika kain itu asli, di mana sisa keluarga pria ini hari ini? Itulah yang akan dijawab oleh video berikutnya. Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Video berikutnya menunjukkan pencarian orang-orang hidup yang membawa kode genetik persis ini. Anda pasti ingin melihat kemana arahnya. Fakta pada kain ini tetap menjadi data yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah. Ia menghubungkan sebuah makam di Yerusalem dengan sebuah lab di dunia modern. Tulis jawaban Anda di bawah. Apakah Anda percaya sains telah membuktikan hal yang mustahil, atau masih ada bagian dari teka-teki yang kita lewatkan? Saya membaca setiap komentar. Yang satu ini akan memecah suasana. Jika ini menunjukkan sesuatu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, like membantu cerita ini menjangkau orang-orang yang perlu melihatnya. Fakta memiliki bobot, butuh komunitas untuk membagikannya. Kain kafan disembunyikan selama bertahun-tahun dan disebut palsu selama beberapa dekade. Tapi seratnya bertahan lebih lama dari para kritikus. Berlangganan dan aktifkan notifikasi, video berikutnya akan membahas file rahasia Vatikan. 1 kertas bocor. 1 suara pribadi. Pertemuan di mana para pemimpin memutuskan untuk mengabaikan data 3D. Anda pasti tidak ingin melewatkan apa yang akan datang.